Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Anak Lang akan membahas tentang lalat. Lalat adalah jenis serangga dari ordo Diptera, berasal dari bahasa Yunani dip berarti dua dan tera berarti sayap. Perbedaan yang paling jelas antara lalat dan ordo serangga lainnya adalah lalat hanya memiliki sepasang sayap untuk terbang yang disebut halteres, yang berasal dari sayap belakang, pada metatoraks kecuali beberapa spesies lalat yang tidak dapat terbang. Satu-satunya ordo serangga lain yang memiliki dua sayap yang benar-benar berfungsi dan memiliki halter adalah Strepsiptera. Namun, berbeda dengan lalat, halteres Strepsiptera berada di mesotoraks dan sayap di metatoraks. Ordo Diptera adalah ordo yang besar, yang diperkirakan mencakup 240.000 spesies hewan yang dikenal secara umum sebagai lalat, nyamuk, agas, nosium Ceratopogonidae, dan lain-lain, meskipun hanya kurang dari setengahnya, sekitar 120.000 spesies, yang telah dideskripsikan. Hewan dari ordo ini biasanya hidup dengan mengisap darah, sari tumbuhan, membantu penyerbukan, atau dari bangkai makhluk hidup. Ordo ini adalah satu dari 4 ordo terbesar dari keseluruhan makhluk hidup. Sekitar 3.125 spesies hidup pada masa lalu, dan yang tertua yang pernah ditemukan adalah Limonid cranefly, yang hidup 225 juta tahun lalu. Diptera adalah salah satu ordo serangga yang memiliki peranan sangat penting, baik dari segi ekologis maupun kepentingan manusia, medis dan ekonomi. Diptera, khususnya nyamuk Culicidae, adalah penyebar beberapa penyakit. Tubuh lalat biasanya pendek dan ramping, telah beradaptasi dengan gerakan udara. Tagma pertama dari lalat, kepala, terdiri atas oseli, antena, mata majemuk, dan bagian-bagian mulut labrum, labium, mandibula, dan maksila. Tagma kedua, toraks, menahan sayap dan memiliki otot-otot terbang pada ruas kedua, yang bentuknya membesar. Ruas pertama dan ketiga bentuknya lebih kecil. Pada ruas ketiga toraks terdapat halter, yang membantu menyeimbangkan lalat selama terbang. Adaptasi lebih lanjut untuk terbang adalah pengurangan jumlah ganglion saraf dan konsentrasi jaringan saraf di toraks, suatu ciri yang paling berbeda pada infraordo Muscomorpha. Lalat memiliki kepala yang dapat bergerak dengan mata dan sebagian besar memiliki mata majemuk yang besar di sisi kiri dan kanan kepalanya, dengan 3 oseli kecil di atasnya. Untuk pengendalian arah pandangan, wilayah jangkauan optik dianalisis oleh sekumpulan neuron yang sensitif terhadap gerakan. Satu bagian dari neuron-neuron ini diduga digunakan untuk mengestimasi parameter-parameter gerakan sendiri, seperti mengoleng, berguling, dan berbelok. Neuron-neuron lainnya diduga digunakan untuk menganalisis materi penglihatan itu sendiri, seperti mengidentifikasi bentuk suatu figur di tanah dengan menggunakan paralaks gerak. Bentuk antena beragam, tetapi seringnya pendek untuk mengurangi beban saat terbang. Tidak ada spesies lalat yang memiliki gigi atau organ lainnya yang memungkinkan mereka untuk memakan makanan padat. Lalat hanya mengonsumsi makanan cair atau butiran-butiran kecil, seperti serbuk sari, dan bagian-bagian mulut dan pencernaan mereka menunjukkan modifikasi yang bervariasi sesuai dengan jenis makanannya. Tabanidae betina menggunakan mandibula dan maksila seperti pisau untuk membuat sayatan menyilang di kulit inang dan mengisap darahnya. Perut Tabanidae termasuk divertikula besar, memungkinkan serangga tersebut menyimpan sejumlah kecil cairan setelah makan. Alat kelamin lalat perempuan diputar sampai tingkat tertentu dari posisi yang ditemukan pada serangga lainnya. Dalam beberapa lalat, ini adalah rotasi sementara selama kawin, tetapi di lain itu adalah torsi permanen organ yang terjadi selama tahap kepompong. Torsi ini dapat menyebabkan anus yang terletak di bawah alat kelamin, atau dalam kasus 360 derajat torsi, pada saluran sperma yang melilit usus, meskipun organ eksternal berada di posisi yang biasa mereka. Ketika lalat kawin, jantan awalnya terbang di atas betina, menghadap ke arah yang sama, tetapi kemudian berbalik untuk menghadapi dalam arah yang berlawanan. Hal ini akan memaksa jantan untuk berbaring di punggungnya agar alat kelaminnya tetap menempel di kelamin lalat betina, atau torsi dari alat kelamin jantan memungkinkan pasangan jantan untuk sementara tetap tegak. Hal ini menyebabkan lalat memiliki kemampuan reproduksi lebih dari sebagian besar serangga, dan pada tingkat yang jauh lebih cepat. Lalat terjadi pada populasi yang besar karena kemampuan mereka untuk kawin secara efektif dan dalam waktu singkat selama musim kawin. Betina meletakkan telur-telurnya dekat dengan sumber makanan, seperti pada buah yang hampir matang, memungkinkan larva mengkonsumsi makanan sebanyak mungkin dalam waktu singkat sebelum berubah menjadi dewasa. Telur menetas segera setelah diletakkan, atau lalat yang ovovivipar, dengan penetasan larva dalam tubuh induk. Larva lalat tidak memiliki kaki yang benar. Beberapa larva dipteran, seperti spesies Simuliidae, Tabanidae, dan Vermilionidae,
memiliki prolek disesuaikan dengan fungsi seperti berpegangan pada substrat dalam air yang mengalir, memegang jaringan inang, atau memegang mangsa. Secara kasar, ada beberapa perbedaan anatomi antara larva dari Nematocera dan Brachycera. Brachycera, kepala larva ini tidak jelas dibedakan dari bagian tubuh lainnya, dan ada sedikit, jika ada, sklerites. Secara informal, seperti Brachycera larva disebut belatung. Mata dan antena larva Brachycera yang berkurang atau tidak ada, dan perut juga tidak memiliki pelengkap seperti cerci. Kurangnya fitur merupakan adaptasi terhadap makanan seperti bangkai, membusuk detritus, atau host jaringan sekitarnya endoparasit. Larva Nematoceran umumnya memiliki mata terlihat dan antena, meskipun biasanya kecil dan fungsi yang terbatas. Kepompong memiliki berbagai bentuk, dan dalam beberapa kasus berkembang di dalam kepompong sutra. Setelah muncul dari pupa, lalat dewasa jarang hidup lebih dari beberapa hari, dan berfungsi terutama untuk mereproduksi dan untuk membubarkan mencari sumber makanan baru. Telur lalat berbentuk seperti pisang yang memiliki warna putih kekuningan dengan panjang kurang lebih 1 mm. Lalat betina bertelur dalam bentuk kelompok di tempat bahan organik yang sedang membusuk dan lembab tetapi tidak pada cairan. Telur akan menetas dalam waktu 10-12 jam. Lalat rumah diduga kuat menularkan sedikitnya 65 penyakit kepada manusia, termasuk demam tifoid, disentri, kolera, polio, frambusia, antraks, tularemia, kusta, dan tuberkulosis. Lalat memuntahkan dan mengeluarkan kotoran dimanapun mereka hinggap dan dengan demikian secara mekanis menularkan organisme penyebab penyakit. Beberapa jenis lalat yang berbahaya dan perlu diwaspadai adalah lalat hijau, lalat rumah, dan lalat buah. Lalat-lalat ini dapat membawa berbagai macam bakteri dan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Berikut adalah beberapa jenis lalat yang perlu diwaspadai. Lalat hijau, Luciliia sericata. Lalat ini seringkali ditemukan di tempat-tempat dengan bau tidak sedap, seperti tempat sampah dan kotoran hewan. Mereka dapat membawa bakteri penyebab penyakit seperti salmonella dan menyebabkan keracunan makanan. Lalat rumah, Musca domestica. Lalat rumah merupakan jenis lalat yang paling umum ditemukan di sekitar manusia. Mereka dapat membawa berbagai jenis patogen, termasuk bakteri penyebab disentri, diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan. Lalat buah Tephrididae. Meskipun ukurannya kecil, lalat buah juga bisa menjadi ancaman serius, terutama di area gudang dan pabrik makanan. Mereka tertarik pada buah-buahan dan sayuran yang difermentasi. Lalat pembunuh Ascilidae. Keluarga lalat ini memiliki sengatan yang berbisa dan dapat menyebabkan peradangan dan nyeri pada area gigitan. Lalat hitam Simuliidae. Gigitan lalat hitam dapat menyebabkan penyakit onchocerciasis, yang dapat menyebabkan masalah kulit dan gangguan penglihatan. Lalat bot Dermatobia hominis. Lalat ini dapat menempatkan larvanya di kulit manusia atau hewan, menyebabkan infeksi kulit yang disebut miasis. Untuk menghindari bahaya dari lalat-lalat ini, penting untuk menjaga kebersihan lingkungan, terutama tempat sampah dan area sekitar rumah. Hindari membiarkan makanan terbuka dan segera bersihkan sisa makanan yang jatuh. Lalat yang tidak menggigit dapat membawa dua parasit, dan telur parasit yang sama, seperti cacing tambang, Ascaris lumbricoides dan Trichuris trichiura dapat diisolasi dari spesies lalat yang berbeda. Kedatangan banyak lalat di rumah bisa memiliki berbagai pertanda, baik secara mitos maupun berdasarkan penyebab alami. Secara umum, lalat tertarik pada sumber makanan, sampah, atau kelembaban. Dalam kepercayaan tradisional, banyak lalat di rumah sering dikaitkan dengan energi negatif atau pertanda akan datangnya suatu peristiwa. Kebersihan lingkungan. Lingkungan yang kotor dan tidak terjaga kebersihannya juga menjadi penyebab utama munculnya lalat. Sampah yang menumpuk, genangan air, sisa makanan dan saluran air yang tersumbat adalah tempat berkembang biak yang ideal bagi lalat dan hewan kotor lainnya seperti tikus. Sebelum matahari terbenam mereka akan mencoba mencari tempat beristirahat. Beberapa tempat favorit mereka adalah di bawah daun, ranting, dahan, atau bahkan di rerumputan tinggi hingga di bawah bebatuan. Sekian yang dapat Anak Lang sampaikan, semoga ilmunya semakin bertambah. Wassalamualaikum.